الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهدى وجعلنا من المؤمنين ولم يجعلنا ضالا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في الكتاب المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن يرحم الله سبحانه وتعالى بسلامة الصدور وسخاوة النفس ورحمة لجميع المسلمين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Sudah Jumat yang mulia selaku hamba-hamba Allah yang beriman. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi As-Salafi telah mengisahkan di dalam satu kitab karyanya yang bernama Kitab Mukasafatul Qulub tentang seorang hamba Allah yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu malam dia selalu melakukan salatul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu siang dia melakukan ibadah puasa. Bertahun-tahun lamanya hamba Allah tak pernah putus untuk melakukan salatul lail. Satu ketika hamba Allah itu ingin berwudu di satu tempat, di satu waduk, maka di hadapan daripadanya itu ada sosok yang duduk, dan dia merasa terkaget dengan sosok tersebut. Hamba Allah itu mengatakan, "Man anta?" Siapakah? Sosok makhluk itu mengatakan, "Ana malaikat." Aku ini adalah malaikat. Seorang hamba Allah yang ahli ibadah merasa terkaget dan juga merasa iba dengan datangnya sosok malaikat di hadapannya. Kemudian hamba Allah itu mengatakan, "Hai malaikat, untuk apa kau hadir di hadapanku?" Maka malaikat itu mengatakan, "Allah Subhanahu wa taala mengutus aku ke alam dunia ini untuk menjumpai hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah." Maka hamba Allah itu melihat sosok malaikat membawa sebuah kitab. Di sebelah kanannya sambil penasaran, Allah itu mengatakan, "Ya malaikat, kitab apakah yang ada di tanganmu?" Malaikat itu mengatakan, "Ini adalah kitab yang isinya nama-nama hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala." Tambah rasa penasaran seorang hamba Allah itu yang ahli ibadah, dan dia bertanya, "Hai malaikat, apakah ada namaku di dalam kitab tersebut?" Malaikat itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, siapakah namamu?" "Aku adalah Abu bin Hashim."
dicari oleh malaikat, ternyata tidak terdapat namanya di dalam kitab tersebut sebagai pencipta Allah, sebagai hamba pencipta Allah. Malaikat itu mengatakan, wahai hamba Allah, Abu bin Hasim tidak ada namamu di dalam kitab ini. Wahai malaikat, kau tolong cari lagi demi teliti, mungkin terselip namaku di dalam kitab tersebut. Dicari lagi oleh malaikat, ternyata tidak terdapat nama Abu bin Hasim. Malaikat mengatakan, tidak tertera namamu di dalam kitab ini, yaitu Abu bin Hasim. Terjatuh tersungkur di hadapan malaikat. Dia menangis dan mengatakan, ya Allah, bertahun-tahun aku ibadah kepadamu. Di waktu malam aku senantiasa melakukan sholatul lail, aku bermunajat kepadamu. Di waktu siang aku melakukan ibadah puasa. Namun namaku tidak tercatat sebagai hamba-hamba pecinta Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu kau melakukan sholatul lail di waktu malam, tidak mengenal panas, tidak mengenal dingin, tidak mengenal musim hujan dan lain sebagainya. Di saat hamba-hamba Allah tertidur, kau terbangun melakukan sholatul lail, dan juga kau melakukan ibadah puasa di waktu siang. Bukan aku tidak tahu, wahai Abu bin Hasim. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankan aku untuk mencatat namamu di dalam kitab itu. Abu bin Hasim bertanya, hai malaikat, apa gerangan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankan engkau untuk mencatat namamu di dalam kitab tersebut? Maka malaikat mengatakan, ya Abu bin Hasim, kau sibuk dengan ibadah sholat, kau sibuk dengan ibadah puasa, kau bangga dengan ibadah yang telah kau lakukan, sementara kau tak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Banyak saudara-saudaramu yang mungkin mereka memerlukan bantuan kepadamu. Mana mungkin ya Abu bin Hasim, meskipun kau rajin ibadah sholat puasa, tapi kau tak peduli dengan saudara-saudaramu, kau tak akan tercatat sebagai hamba Allah, pecinta Allah. Maka Abu bin Hasim pun mengatakan, ya Allah, benar apa yang telah diucapkan oleh malaikat. Aku sibuk melakukan ibadah sholat, aku sibuk melakukan ibadah puasa, tapi aku tak peduli dengan saudara-saudara yang mungkin mereka memerlukan bantuan kita. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhan, amal ibadah aku yang manakah yang paling kau cintai? Apakah sholatku, apakah puasa? Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, kau sholat hanyalah untuk dirimu sendiri, karena sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan kau berpuasa pun hanya untuk diri kamu sendiri, karena berpuasa itu adalah mencegah daripada hawa nafsu. Lantas amal ibadah aku yang mana ya Allah yang paling kau cintai? Ya Musa, apabila kau dapat menanamkan rasa kebahagiaan di hati orang lain, itu yang paling aku cintai. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda di mana hadisnya, budalaku ummati la yadkhuluna al-jannata bi kasrati sholatin wala siyamin, walakin yarham Allah Subhanahu wa ta'ala bis salamati sudur wa sakhawatun nafs wa rahmatul li jami'il muslimin. Para wali-wali itu kata Nabi, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa di waktu malam dia bermunajat kepada Allah, di waktu siang senantiasa melakukan ibadah puasa, bibirnya selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah mereka itu masuk ke dalam surga karena banyak puasa dan sholatnya tidak. Walakin yarhamullah Subhanahu wa ta'ala bisalamati sudur, akan tetapi Allah Ta'ala curahkan rahmatnya karena hati mereka itu bersih, tidak pernah hasad, tidak pernah dengki, tidak pernah iri, tidak pernah menghujat antara satu dengan yang lainnya.
wa sakhwatun nafas, dan mereka pemurah jiwa-jiwa itu, mereka pemurah, saling membantu kepada sesamanya, wa rahmatul li jami'il muslimin, dan mereka tanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada kaum muslimin. Itulah yang disebabkan para wali-wali Allah mereka banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau seandainya kita ingin berinfak, apakah kita ingin berzakat, bersedekah, jangan kita menunggu di saat orang lain itu meminta kepada kita. Jangan kita menunggu di saat orang-orang fakir miskin itu datang di hadapan rumah kita. Jangan kita menunggu kalau seandainya aku kaya, aku akan berzakat, berinfak dan bersedekah, karena itu adalah merupakan sesuatu yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaddaqu fasayati 'alaikum zamanun yamsi rajulun bi sadaqatihi." Sedekahlah kalian, karena nanti satu saat akan datang kepada kalian seseorang laki-laki yang berjalan membawa sedekah, membawa hartanya untuk diberikan sedekah, diberikan hartanya itu kepada orang lain. Namun orang lain itu mengatakan, "Lau jita bil amas la qabaltuha." Kalau seandainya kemarin saja kau bawa zakatmu, kau bawa hartamu kepada kami, niscaya kami akan menerimanya. Walakin al-an la hajatan lahu bi, akan tetapi sekarang aku tidak butuh dengan sedekah. Hadirin sekalian yang berbahagia, bila kita melihat seseorang yang sulit, seseorang yang menderita, rasanya sangat sedih bila kita tidak dapat membantu. Tetapi kita lebih sedih apabila kita punya harta, orang lain tidak mau menerima harta yang kita sedekahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, janganlah kita menunggu ruh kita ada di dalam tenggorokan kita baru kita mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, kalau seandainya kau tangguhkan ajalmu ini sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akun minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang baik-baik. Di saat roh sudah ada di tenggorokan kita, mari kita mengatakan hal semacam itu. Orang-orang yang sudah meninggal dunia di alam kubur, mereka semuanya ingin agar mereka itu hidup kembali ke alam dunia, hanya bisa bersedekah, menjadi orang-orang yang baik. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan iman dan Islam kita, menanamkan di dalam hati kita menjadi orang-orang yang pemurah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal ibadah, dipanjangkan umur kita untuk bekal ibadah, dan insya Allah bila kita wafat, diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyadal ridha kalam Allahil malikil alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdihil muhtadin wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه بيومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات فقال الله تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعدائك إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم